Wah, balik to Female Network YouTube channel bareng gue Acel, gue Kristi, Aku Andin, aku Imani, aku Regina, aku Arinda. Jadi karena kita udah ngumpul-ngumpul dan ini udah akhir tahun. Akhir zaman. Amit ya Allah. Jadi karena kita udah ngumpul dan udah akhir tahun juga dan udah akhir bulan juga, kita akan share produk favorit kita selama setahun 2020 yang tidak terasa ini ya gitu. Jadi kalau misalnya kalian penasaran apa aja produk-produk skincare atau beauty favorit kita selama 2020, please keep on watching. Oke, dari aku dulu ya. Produk pertama yang aku sukai adalah Neutrogena Hydro Boost Capsule in Serum. Ya, seperti ini produknya. Pertama aku suka karena dia itu bentuknya lucu banget karena ada Bubbles. karena kan orang yang lihat packaging dan melihat visual gitu kan. Dan ini lucu banget karena ada kapsul-kapsulnya. Ternyata ada fungsinya dari kapsul-kapsul kecil ini. Nah, begini. Pegang ya. Bagi ya. Jadi dia tuh Pilus. katanya, aduh aku jadi distracted. Iya. Jadi aku diam. Saya katanya dalam kapsulnya itu tuh ada antioksidan yang dijaga. Soalnya antioksidan kan terkenal sebagai satu ingredients yang gampang rusak kan. Iya. Karena matahari rusak, ini kayak terus nggak bisa lama-lama juga, nggak tahan lama. Nah makanya dia lindungin di dalam kapsul-kapsul. Jadi tetap fresh gitu ya. Kalau ditanya sebenarnya ini hydrating toner sih karena toner lagi Serum. hydrating serum karena Tanpin. aku kan tipe kulitnya tuh kering. Terus WFH makin sering di kamar. Betul. Masker juga bikin kulit jadi kering ya, Nek. Nah, iya, dia juga ada kandungan. Nah, terus itu dia ada kandungan moisture sensor kompleksnya, katanya bisa bikin skin barrier jadi lebih kuat gitu. Karena kan kita pasti banyak banget yang ngalamin mask lah, kayak ya udah banyak banget yang ngalamin dan kita baik tulis tentang mask nih karena banyak pasti dari teman-teman yang ngalamin. Betul. Ini juga salah satu alasan kenapa aku suka sama produk ini karena sejak pakai ini aku Membaik ya. Memang aku bukan acne prone sih, cuman ada saat-saatnya di mana aku saat momen-momen di mana jerawatnya biasa keluar tuh malah jadi kayak kali ini nggak keluar. Oke. Kayak jauh lebih mending. Terus pas tadi gue cobain di tangan, ternyata gelnya agak dingin ya. Iya, Rasanya agak dingin. Iya, ada kuling-kuling efek gitu. Tapi bukan yang kayak nyentrong mentol gitu ya biasa. Dan dia tuh teksturnya tuh ringan gitu loh kak. Karena aku nggak suka, walaupun aku kulit kering, aku nggak suka serum yang lengket gitu dia. Iya, ini nggak lengket. Ini nggak lengket, tapi dia tuh efeknya hydrating banget, cuman nggak lengket. Dia cepat nyerap sih harusnya. Iya. Dan ini biasa aku pairing sama si Neutrogena Hydro Boost Water Gelnya. Jadi dia ini basically moisturizer-nya sih. Aku pakai tuh. Aku pakai ini. Iya. Jadi moisturizer-nya dia bentuknya gel gini, warna biru. Terus teksturnya tuh beneran apa ya, light banget gitu loh di kulit. Tapi kan kulit kamu tuh sebenarnya kering, jadi kamu pakai layering pakai ini gitu ya, lebih enak jadi ya. aku Jadi layer nggak terlalu heavy juga ya kalau layering. Betul. Nah, Andin kan muka kamu nggak kering. Kering. Oh. Minyak ya. Kering banget. Aku tahun ini benar-benar kering banget. Oh iya, tadi kita saya datang aja pakai itu kan. Mas ya, Terus oke. dia tuh kayak ada wanginya tuh bikin kayak soothing gitu. Iya, karena wanginya wangi-wangi Aku nggak bisa deskripsikan. Tapi ya kayak ada wangi fruity-fruitynya sedikit Fruity, gitu ya. Fruity. Cuman biasa aku pakai dalam kondisi ini tuh dingin, jadi merasa Oke. sebenarnya ini teksturnya tuh mirip sleeping mask tapi nggak Iya. Tapi nggak ngekep gitu loh, nggak lengket. bener-bener iya. Ya, jadi itu kenapa aku suka banget sama rangkaian dari Neutrogena Hydro Boost ini. Produk kedua yang jadi favorit aku di tahun ini. Sebenarnya belum tahun ini sih karena ini baru launching. Iya, aku juga. Iya, ini baru launching di Indonesia beberapa bulan terakhir ini, akhir-akhir di tahun. tengah-tengah deh, kayaknya tengah-tengah lebih gitu. Betul. Ini dari I'm From Mugwort Essence. Ini sebenarnya video untuk menjelaskan tentang produk ini. Ada aku. Quick lesson. Quick lesson, betul. Itu yang dibawain Andin. Karena dia suka sama produk ini. Terus sebenarnya udah dikasih briefing sih sebelumnya. Ini bagus banget, ini bagus banget. Terus aku cobain kan.
Dan yang bikin uniknya itu adalah dia ingredients-nya 100%. Mugwort Essence udah top itu doang. Coba lihat. Tuh. Dan justru di video Andin waktu itu tuh kan Andin memang ngebahas secara spesifik FD Quick Lesson pertama ya. Yep. Nah setelah FD Quick Lesson pertama itu orang-orang tuh jadi di komennya aja sendiri kayak semua orang tuh lagi jadi nyari brandnya, dedicated nyari brandnya gitu. Dan ternyata Dia bener kata masuk. Andin, rangkaiannya banyak banget kan, sheetnessnya ada oilnya ada segala Gue mau macam. nutut tapi Masknya dia juga Airnya di enak. sini. Masknya dia enak, terus kayak ada acne spotnya juga kalau nggak salah. Jadi banyak rangkaiannya, cuman yang memang jadi favorit aku tuh yang essence-nya ini karena kemarin aku pernah iritasi parah gara-gara skincare. Bagian kulit sini aku tuh jadi kayak beruntusan, tapi bukan beruntusan doang, dia perih. Iya. Oh. Kalau beruntusan kan biasanya nggak perih kan. Cuman ini tuh aku Ini bener udah yang kering terus iritasi. Iritasi Iya, gitu. iritasi parah. Aku mau pakai sabun yang gentle yang nggak ada busa sekalipun tuh Tetap sakit, Sakit. perih banget. Terus memang aku cobain pakai Centella Asiatica, tapi aku ngerasa Centella Asiatica tuh nggak terlalu bikin kulit ngefek gitu. Beda-beda. Kalau di aku tuh Centella Asiatica nampol banget. Nampol banget. Nah, itu belum pernah cobain sih Mugwort. Sedangkan aku kurang. Mana aku cobain Mugwort. Mugwort ini intinya kayak tumbuhan yang katanya itu dari Ganghwa Korea ya. Ganghwa itu dan daerah Ganghwa itu gang. Depan gang. Dari Ganghwa Depan gang. Jadi dia itu daerah Ganghwa, daerah yang paling bagus buat tumbuhin mugwort. Itu kenapa katanya di situ mugwortnya paling banyak antioksidannya. Dan memang mugwort ini terkenal sebagai ingredients yang terkenal di Korea sebagai yang punya healing properties, terus anti-inflammation. Hanbang. Jadi buat teman-teman yang mau lebih detail lagi tentang Mugwort ini bisa langsung ke videonya Andin FD Quick Lesson series pertama, episode perdana gitu. Yes. Terus setelah itu tiba-tiba brandnya launching di Indonesia. Jadi pas banget. Padahal nggak janjian. Padahal nggak calling-callingan. Cenayang kita tuh. Cenayang. Senayang kita tuh. Nah yang terakhir dari aku itu adalah Blythe Vital Treatment 5 Energy Roots. Ini adalah semua ya? Essence. Serum-serum Ini semua. serum, Ini iya. cuma satu serumnya. Nah ini tuh sebenarnya aku udah pakai essence, terus biasa aku layer lagi pakai essence. Aku nggak tahu sih itu boleh atau enggak. Boleh. Iya, it's okay. Kalau kamu Just do what you like lah. iya, karena Life is short. karena aku kalau Iya. mengkombinasikan antara ini dengan Blythe yang apa sih aku lupa namanya. Vital Energy Roots ini tuh jadinya udah pakai dua ini aja tuh langsung lembab. Terus lembabnya tuh yang kayak apa ya? Kering-kering lembab, bukan kering. Kering lembab. Tapi nggak lengket. Iya benar. Kering Tapi lembab. ini sih semua cairan kamu memberikan ada dinginnya. Iya. Iya nggak sih? Iya. Iya kan? Iya. Itu fermen gitu kan Iya, sih? Iya, Si H bean. Jadi sebenarnya iya Vital Treatment. Jadi sebenarnya Blythe Vital Treatment ini tuh punya banyak rangkaian. Yang ini tuh yang Energy Roots. Jadi dia dari akar-akaran. Ada juga yang Kacang-kacangan. ya nine seeds ya. Nine seeds itu yang buat brightening kalau nggak salah sama 8 Beans. beans. Itu Iya, yang buat populer yang iya. ini. Itu yang oranye ada coklat itu. Iya. Betul. Dan ini aku pakai yang buat hydrating sama vitalizing dan ini bagus banget sih. Mau lihat dong, aku nggak buka kok. Oh iya wanginya. Emang nggak boleh dibuka? Aku ngerasa Tiga-tiganya semua produk wanginya soft abis. wanginya kayak nata de coco. Oh iya benar. Kayak enak gitu. Oh iya. Oh iya kayak nata de coco. Bukan yang manis nyetrong gitu Tapi tapi, seger. seger gitu. Menubuk ber. Gimana coba? Enak tuh kasih sirup. Iya. Kolang kaling. Iya. Kadang kalau aku udah pakai dua essence ini aku lupa lagi pakai serum karena udah merasa oh ya udah ini udah kayak full skincare. Iya. Oh ya Pak bisa. Baru. pakai. Nah, kalau aku Nggak mau. enggak, beneran ini tapi it works, ada fotonya. Enggak sih. Nih, yang pertama itu adalah deodoran. Wah aku pakai juga karena Kak Arinda. Ini enak banget kan? Ini dari Kiehl's yang Superbly Efficient Anti-Perspirant and Deodorant Cream. Ini salah satu deodoran yang dia bentuknya krim gitu. Terus dia itu enggak, biasanya kalau pakai deodoran tuh suka bunyi Shay. Nah,
kalau bisa pakai deodoran tuh biasanya kan suka membuat keringat kita tuh jadi berubah aromanya gitu kan. Suka jadi nyampur sama si wangi deodoran, ini tuh nggak ada wanginya. Terus kayak keringatnya tuh bener-bener nggak ada baunya sama sekali, nggak ada berubah wangi dan segala macam. Terus kadang-kadang kalau deodoran tuh kan suka, kalau kita pakai baju putih tuh biasanya suka jadi menguning kan. Di sini ini tuh sama sekali nggak keras dan nggak bikin menguning di badan. Nah ini tuh mungkin segini tuh 50 ml tuh 4-5 bulan kalau gue pakai setiap hari gitu. Lama banget sih. Lama. Ini Karena memang dikit banget. dikit banget gue pakai. Terus kan ini aplikatornya kan kayak gini, dia langsung oles-oles, bisa langsung oles ketek atau enggak dicolek terus oles-oles gitu. Dia nggak ada wanginya walaupun ada orange, lemon, and linseed extract-nya, tapi setahu aku sih nggak ada wanginya ya. Gitu. Emang sih rada pricey, tapi menurut gue ini untuk kayak 4-5 bulan sih ya dibagi gitu. Dan menurut gue ini tuh kayak salah satu produk Kiehl's yang nggak gitu loh, nggak banyak dicari gitu. Bukan nggak banyak dicari sih, nggak banyak disebutin. Menurut gue ini bagus banget sih gitu. Apalagi buat ya teman-teman kayak misalnya yang mungkin yang keringatnya berlebih dan segala macem. Nah ini menurut gue produk aku kedua. Jujur gue bingung sih nih antara mana ya. Oh ini deh. Nih. Ini salah satu. Ini sebenarnya bukan dipakai the whole year sih. Ini tuh baru gue pakai mungkin beberapa bulan yang lalu, tapi ini salah satu yang menurut gue bisa dibilang magic oil. True. Bukan magic tissue ya. Magic oil, beneran deh. Tapi itu bikin jerawat kayak hilang nggak sih? Parah. Gue nggak ngerti deh. Lokal. Aku coba deh. Nah, kalau gue wanginya enak pakai, banget. Iya kan, geranium gitu wanginya kan. Dalamnya tuh banyak banget oilnya, mulai dari ada rosehip oil, ada apalagi sih Cel, gue lupa deh, banyak banget. Sea buckthorn dan segala macam, pokoknya banyak gitu di dalamnya. Gue pikir karena muka gue kombinasi sama oily gitu, ini bakal bikin kayak nggak enak dan segala macam. Tapi setiap kali pakai ini ada jerawat dan segala macam tuh benar-benar kayak lebih adem, lebih inflame-nya tuh kayak hilang gitu. Interesting. Ini udah botol kedua sih gue pakai. Sama, dia itu kan kalau misalnya face oil tuh punya ciri, namanya oil tuh ciri khasnya baunya oil yang nggak enak. Nah kalau ini tuh nggak sama sekali. Terus segitu dia glowingnya atau minyakannya tuh normal gitu, nggak kayak berat gitu. By the way, apa brandnya belum lo sebutin? Oh iya. Ini brandnya adalah dari Bio Beauty Lab yang Luxurious Facial Oil Serum. Sebenarnya mereka ada dua, satu lagi yang acne serum. Nah justru yang acne serumnya gue nggak begitu cocok karena ada taman gue cocok. Tea tree itu gue nggak begitu cocok. Jadi benar-benar kalau ada produk ada tea tree itu benar-benar kayak 1:10 yang cocok gitu loh. Nah itu kebenaran nggak cocok. Mungkin yang bisa gue simpulkan adalah karena si tea tree oilnya itu gitu, malah jadi nggak tahu, pokoknya aneh lah gitu di kulit gue, jadi kayak tidak menghilangkan jerawat sih gitu sebenarnya. Yang paling lo rasain apakah setelah pakai produk ini? Ini yang pasti sih jerawat, gue masih tetap ada jerawat, tapi jadi benar-benar berkurang banget. Terus udah gitu kalau ada jerawat yang lagi merah gitu, pakai ini tuh jadi lebih gampang kalem. Terus apalagi ya rasanya ya, dia nggak bikin jadi berminyak gitu sih. Walaupun pakai oil tapi dia nggak berminyak karena kalau gue baca-baca tuh emang kalau aku sih nggak pernah pakai moisturizer lagi. Jadi karena emang mungkin aku kulitnya berminyak, jadi pakai ini doang, nggak perlu pakai moisturizer lagi, nggak apa-apa gitu. Kalau misalnya gue baca-baca itu, kalau untuk yang kulit berminyak 3 tetes aja udah maksimal. Tapi kalau misalnya kulitnya kering itu mungkin bisa 4-5 tetes sih. Gitu. Ini juga ada kayak frankincense essential oil. Nah mungkin buat hamba-hamba essential oil, saya tahu tuh si frankincense ini kan kayak lumayan multifungsi gitu loh, mulai dari antimikrobial dan segala macam. Nah ini ada di sini. Menarik deh. Produk yang ketiga adalah nggak beneran, ini jujur gue emang jualan nih ya, nih si produknya HDI nih, si Bee Botanics ini. Tapi gue tuh kalau hari-hari tuh emang rontok banget, parah. Dia ngasih liat gue kok kemarin foto di sisirnya. Parah, jadi biasanya kalau gue 5 hari sisiran, itu tuh si sisir yang bulat yang total itu tuh penuh gitu loh. Nah kemarin setelah pakai ini kayak sekitar 2 minggu, terus ini 2 botol kedua, bener-bener kayak tipis. Kenapa Feeling lo? aku ya abis ini ya, Apa? penjual-penjual HDI juga Langsung pakai nih videonya. video ini dipotong Jadi kalau misalnya mau nih ya bisa beli di gue, jangan beli tempat lain ya.
Instagramnya @arindakristi. Yes, gitu. Tapi ini bener-bener sih menurut gue, suami gue juga pakai kan, dan dia rada mulai menipis di bagian sini. Nih ya, Usia. kebanyakan mikir gue rasa tuh, mikirin gue. Wow. Nah itu dia lagi gue cobain juga, dan emang menurut dia sih kayak rambutnya jadi lebih tebal. Nah gue juga ngerasa setiap nyatok tuh bener-bener lebih lama, karena gue ngerasa rambut gue lebih Tahan Iya, lama. sama kemarin lo sempat mention ke gue, Kak Arinda itu jarang rambutnya bisa panjang. Yes, Iya benar. kan? Maksudnya kayak ya panjang ya nangguk segini aja sampai 2 tahun setahun gitu. Tapi kalau lo gue sih sekarang ngeliat lo agak kayak lo terlalu panjang sih gitu. Ngerti nggak sih lo? Karena kan biasanya gondrong beb. lo bodol. Iya, nah makanya bodol. gue nggak pernah sekarang akhirnya ini nggak pernah pengen potong rambut gatel karena di lantai itu udah tidak berserakan rambut gue gitu. Yes, jadi ini namanya HDI. Di Botanic Strengthening Shampoo. With Bukan royal beli saya. jelly. Berapa harganya? Kalau yang ini lo sekalian aja nih nanggung udah Ini kepala. 315.000, silahkan beli di saya 280 mili. Nggak, tapi ini beneran sih guys, beneran ini semanjur itu sih. Yang buat rambutnya rontok-rontok tuh. Terus biasanya kalau misalnya pakai shampoo buat rambut rontok itu gue suka ketombean, gatel. Nah ini tuh enggak. Gitu. Mantap lah. Nah terus yang keempat adalah, ini bukan jualan saya, tapi jualannya Mbak Dewi. Arya Skin Dewi. Nah ini tuh yang Shikimic Gentle Exfoliating Scrub. Shikimic gitu. Nah ini tuh gue tuh sebenarnya ini kan fungsinya tuh bukanin. Kita nggak ngerti. Jujur inilah polos beneran. Iya. Ini apa pipet buat ngasih makan kucing tuh? Pure soul tuh kayak gini teman-teman. Yang di depan nggak apa-apa, jangan Kak. Kamu terlalu muda. Padahal mudaan kita. Ya udah ini tuh jadi sebenarnya gue tuh untuk ngangkat sel kulit mati itu sebenarnya gue nggak pernah suka pakai scrub. Gue nggak pernah suka pakai scrub karena ya gue baca-baca kayak ada micro tears dan segala macam gitu kan. Plus dia nggak safe buat lingkungan juga kan si scrub itu tuh. Nah terus kemarin dikirimin ini. Kecil banget sih dia punya. Kok ada granulus? Iya dia tuh kayak pakai bambu fiber gitu. Dia pakai si shikimic acid. Gue sebenarnya belum research si shikimic acid ini tuh setara dengan apakah apa namanya? Salisilik atau apa segala macam, cuman yang pasti dia sama sekali nggak bikin kulit iritasi. Ini tuh gue pakai 4 hari berturut-turut loh. Bener-bener, tapi nggak sama sekali nggak bikin kulit iritasi, terus nggak bikin kulit merah, terus udah gitu yang nggak perih-perih gitu. Terus dia tuh biasa diaplikasiin dulu ke seluruh muka gitu, terus didiemin kayak 10 sampai 20 detik, baru bilas. di pijet puter gitu loh. Nanti jadi sampai kayak ada kayak keluar ada daki, bukan daki sih, apa sih ya kayak Granulus. granulus gitu. Ya udah habis itu dicuci deh. Seru ya. Cuci. Tapi dia ini So banget halus fun. banget, dia punya butir-butiran. Iya, ini kayak hampir hilang. Hilang, aku udah hilang. Daki aku keluar. Gitu terus ya kulitnya jadi bener-bener soft, terus udah gitu lebih bener-bener abis pakainya tuh kayak but gitu loh. Terus udah gitu biasanya di sini tuh gue banyak banget komedo, ini jadi lebih cepet. Karena keangkat ya. Ini agak Kamu dakian ya? Iya aku juga. Kita juga. Enggak, Aku lebih dakian. I exfoliate daily. Kan mau cuci tangan dari tadi terus pakai skincare. Baby talk. Udah deh itu. Terus wanginya enak banget. Kayak rada orangey gitu gak sih? Dia kan Iya, aku nyemeng orange. dia kan kayak Bau natural banget dan ya. organik gitu, tapi nggak terlalu kayak tradisional gitu loh. Iya. Oke, kalau gue tahun ini ada 2 parfum sama 1 produk makeup. Kayaknya mau nambah sih, nggak tahu, lihat nanti ya. Jadi pertama adalah si Oulu Ego. Ini udah pakai dari baru dia launching, tuh udah sampai hampir setengah botol. Malak ya? Iya, Melak kan terpunya. Nah, jadi ini tuh salah satu parfum. Jadi gue tuh punya beberapa jenis parfum kan sebenarnya banyak gitu di rumah. Cuman ini tuh salah satu jenis parfum yang wanginya kalau dicium tuh yang benar-benar sampai enak banget gitu. Ini tuh bikin happy banget karena kalau kata Andin dan kata gue juga ini tuh wangi-wangi yang kayak abis kelar mandi tuh wanginya seger banget. Fresh tapi gitu ya. Not my type. tapi wangi freshnya dia suka manis.
Dia tuh dia wangi freshnya itu tidak yang terlalu citrus yang kadang tuh bisa juga bikin pusing. Kalau ini tuh enggak, itu enak banget sih Ego. Dan itu sama salah satu wangi Olu yang paling cepet sold out terus atau gue gitu. Nah terus gitu salah satunya produk kedua adalah dari Viktor Rolf. Ini karena kebiasaan dan kebucinan aku dengan BTS. Jadi ini parfumnya ini sebenarnya ini parfum cowok. Nggak deh. Iya sebenarnya beli. Tolong barisan di bawah tuh semuanya bucin ya. Oke, jadi ini tuh beli karena memang member BTS, kayak gue tahu dia pakai ini gitu kan, karena muncul di live-nya dia. Terus sebenarnya pertama kali nyoba tuh nggak gitu suka karena ini tuh karena dia parfum cowok dan dia strong banget. Wanginya tuh emang yang spice, leathery sama ada tobakonya gitu. Jadi emang pas pertama kali pakai tuh kayak akan kaget gitu buat orang-orang yang tidak terbiasa dengan parfum wanginya strong. Terus dia memang saat dipakai tuh pertama kali pasti akan bikin kaget. Cuman nggak tahu kenapa gue pas pertama kali cium suka, terus pas dipakai tuh kenceng banget gitu. Menurut gue ini bukan parfum yang bisa dipakai untuk setiap saat atau kapan pun lo mau pakai tuh bisa gitu. Kenapa dia ngapain? Gini gue cium. Nah Terus dipakainya kapan? sebenarnya tuh enaknya tuh kayak dipakainya kalau buat acara malam gitu karena dia berat banget wanginya gitu. Kalau hujan nih juga enak nih. Hujan tuh lagi di Bandung. Wangi gue justru wangi gue tuh wangi terlalu strong sih. Iya ini wanginya tobacco kan, emang itu salah satu wanginya. Rempah kok enak banget. Manis jadinya. Wih deh. Nah, tapi ini adalah kalau kena asap rokok, percaya sama gue, wanginya makin enak blowing. Ini wanginya emang pertama tuh pakai kayak gitu, kaget gitu wanginya karena antara wangi pedes, wangi spice sama wangi manis gitu. Nah, cuman pas dia udah dry down-nya itu makin enak karena jatuhnya lembut banget. Nah gitu, jadi gue pas pertama kali pakai kaget, cuma lama-lama kok jadi nagih dan pengen pakai terus, bahkan sampai gue mau tidur kadang gue pakai gitu. Jadinya gue suka banget sama si parfum ini. Gue ini tuh, sumpah, ini tuh mengingatkan akan wangi-wangi replika. Ngerti nggak sih lo wangi-wangi? Firewood, betul. Inilah enak banget gitu, pas dicium tuh emang agak kayak wangi apa ya, rempah kemenyan gitu loh. Wangi kayu, kalau misalkan itu tuh digambarnya tuh kayu yang dibakar gitu tuh ntar mengeluarkan wanginya kayak gitu. Kayak pas disemprot di lidahku tuh ada rasa-rasa pedes. Ya emang dia spice gitu, dan ini emang kan sebenarnya parfum cowok tapi dipakai cewek pun enak kan, kayak wangi cuddly gitu loh. Nah inilah salah satu parfum yang gue suka banget, yang tadinya tidak terlalu suka dan sekarang jadi suka banget gitu. Terus udah gitu apalagi, wanginya dia juga awet banget, benar-benar bisa sampai 6-7 jam pemakaian. Bukan keracunan ya, karena harganya nggak meracuni. 700.000. Enggak deh. Kayaknya enggak deh. Ya CNF suka diskon lah. Tuh, jadi ini salah satu parfum yang gue paling suka sama si Olu tadi. Terus kalau untuk produk beauty-nya sebenarnya banyak banget, tapi katanya cuma Iya, sebenarnya banyak banget. Gimana ya? Gimana? Tadi aja gue merenung kayak setengah jam di depan di kamar gitu, apa yang mau gue bawa? Atau Tadi aku nanti bawa di 5. Januari FD Babes per 2 orang ngomongin produk favoritnya gimana? Ya udah ntar kita omongin lagi Komen di bawah kalau mau ya teman-teman. Betul. Nah terus karena ini terbatas, jadi gue mikir apa yang terakhir emang udah lama banget gue pakai selama setahun, dan memang gue selalu omongin dan gue suka adalah si Luke ini. Sebenarnya ada si cushionnya, cuma cushionnya gue tuh udah tercerai berai. Jadi cushionnya sampai habis 2 kali, habis lagi kata Ocel balik man, gue balik puffnya. Udah yang ketiga gue balik lagi puffnya. Sesuka itu. punya gue udah tercerai berai, casingnya hampir rusak gitu. Bagus, bener. Jadi ini ada Kak Poppy baru datang. Baru hadir ke dalam malam kakeraban hari ini ya, kayak masuk aja Kak. Jadi ini si Holy Smooth Blur Loose Powder. Jadi ini tuh pertama kali gue coba pas syuting One Betul, Brand. jangan kan? lupa di syutingnya ditonton videonya. Videonya Ocel bikin make up look. Ya kan? Jadi rekomendasi produk-produk makeup yang bisa dipakai oleh MUA pemula gitu. Nah sejujurnya pas pertama dapet tuh gue kayak apa sih gitu, kayak enggak gitu. Seminggu pertama Ocel merendahkan ya, bukan merendahkan ya, lebih kayak skeptis. skeptis. Agak kan gue selalu jalur karma apapun. Gitu. Ya aku tahu sih ceritanya. Terus tadinya biasa aja, terus cuman ya udah deh dicobain. Yang pertama yang gue suka adalah si cushionnya.
Terus karena ada ini si bedaknya, ya udah dicobain juga. Nah ternyata ini bagus banget bedaknya. Secara saat dipakai dan hasil looknya tuh mirip banget sama Chanel loose powder. Iya betul. Ya Aku kan? baru mau. Iya. Ya kan, mirip banget. Jadi iya aku. Nah jadi gue kan kalau misalnya si Chanel kan mahal ya 800 ke atas gitu. Biasanya tuh gue pakein ke klien. Nah tipikalnya Chanel itu selain dia memang si loose powdernya itu tipis, dia tuh pasti pakai tuh bikin make up atau complexion tuh kelihatannya pastel look gitu. Jadi kalau misalnya kalian buka Instagramnya gue, makeupnya gue gitu atau Maharani Nila tuh kelihatan tuh makeupnya complexionnya kelihatan pastel. Nah itu tuh. Hai Kak Maharani Nila. Iya, hai Kak. Namanya dibawa-bawa sama kita soalnya. Jadi kalau misalnya lihat makeupnya dia tuh kelihatan pastel. Nah itulah makeup complexion pastel tuh seperti itu karena dia menggunakan salah satu bedaknya adalah si Chanel gitu. Nah hasil itu bisa didapatkan dengan menggunakan si look kayak ini gitu. Di gue tuh bener kayak ih pastel bagus mukanya gitu kulitnya. Terus dia gitu selain dia Kulit bikin lu warna apa? Pastel gitu. Macik. Pastel macik. Selain dia bikin pastel, dia juga ngebantu banget. Saudara. Dia ngebantu banget buat bikin blur pori-pori gitu. Itu kelihatan banget di kamera karena pas MUA ada before sama ada half kulit muka Ocel yang sebelah pakai yang sebelah enggak. Terus udah gitu karena mungkin dia agak translucent warnanya jadi nggak terlalu banyak nyeplak ke masker juga sih. Dan dia nggak drying juga. Cuman satu hal yang gue kurang suka dari si looknya dan ini udah gue sampaikan ke brandnya adalah kemasannya sih. Karena dia nggak ada holding ininya ya. Iya, jadi ininya tuh si netnya terlalu loose aja jadi ini banyak karena emang si bedaknya tuh tipis kan jadi suka tumpah-tumpah gitu lah tuh kayak gitu jadi kadang kalau dibawa tuh kayak ada yang terbang-terbang, iya harus gitu. Betul. Kekurangannya hanya di situ, tapi sisanya dari segi produknya, saat dipakainya, kawetan segala macam ini tuh jempolan banget dan ini agak kalah pamor sama si cushionnya sih menurut gue. Oh iya maksudnya cushionnya lebih boom kan gitu. Tapi aku setuju banget sih kalau misal MUA awal beli Chanel powder, aku inget banget pas mau beli Chanel powder tuh kayak rasanya sakit perut ya. Iya, nyesek banget. Terus kayak kalau udah pakai itu sehari-hari buat makeup gitu, kayaknya nggak mau pindah ke yang lain. Cuma kan mahal banget kan Chanel. Nah makanya aku bisa menemukan itu di sini di look kayak ini. Jadi bener aku setuju banget sama. Jadi buat teman-teman yang belum nonton untuk alat-alat makeup apa buat pemula bisa nonton gantiin karena itu benar di research loh guys apa makeupnya with Ochel and me jadi tenang aja ditonton ini. Oke, nah kalau produk favorit aku di tahun ini tuh sebenarnya aku juga tadi sama sih bingung gitu mau milih apa. Tapi yaudah aku milihnya yang emang belum pernah aku bawain di video aja. Jadi aku suka banget sama si La Coco Aloe Vera Soothing Mist ini. Ini kayak udah botol kedua deh. Botol kedua aku. Jadi karena ini tuh produk yang selalu aku pakai abis mandi. Jadi kayak face mist yang paling enak aja gitu, dia nggak lengket tapi melembabkan. Nah terus aku tuh sebenarnya kayak gak pernah gitu loh baca di belakangnya tuh dia bisa buat apa. Tapi tadi aku barusan baca kayak dia bisa digunakan sebagai makeup remover sama sama liquid exfoliator. Tapi aku nggak pernah sih melakukan itu. Cuman mungkin karena dia bisa buat ABCD jadi rasanya pas dipakai jadi face mist aja tuh udah kayak wah enak banget gitu loh. Jadi habis pakai ini tuh langsung lanjut ke step skincare yang lainnya tuh juga enak banget gitu. Lo tim bawa-bawa itu kemana-mana nggak pas pakai masker? Enggak, ini bener-bener gue taruh di rumah doang sih. Ditaruh di rumah aja. Di kamar aja sih. Kenapa sih semuanya sotoy tentang kehidupan aku? Bilang pakainya Gue enggak, iya tapi aku nggak pernah nyimpen skincare di kamar mandi sih. Oke. Terus abis itu jadi itu ada apa aloe veranya sih. Jadi mungkin itu yang bener-bener bisa bikin soothing dan melembabkan. Ada wanginya nggak? Oke. Ini juga nggak ada wanginya. Terus Mistnya juga lumayan. oh ya, itu dia yang mau aku ngomongin kenapa aku tuh suka banget karena dia tuh mistnya enak banget. Jadi salah satu poin kenapa aku bisa sampai 2 kali pakai ini dan sampai habis, sampai empties itu karena ya face mistnya menyenangkan aja digunakan, tidak bikin kaget gitu. Tapi fun fact juga. Iya, karena aku kagetan kan kalau misalkan aku pakai face mist kagetan itu kok gini-gini terus. Sama fun fact juga face mist tuh during COVID-19 tuh lumayan dicari guys gitu. Makanya gue tadi nanya, lo bawa-bawa ini gak sih? Soalnya memang faktanya orang-orang pas lagi pakai masker bla 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 tuh pas mereka buka mereka tuh sering banget semprot-semprot gitu. Faktanya Kering ya.
kering. Kamu hari ini insightful banget, kayak ensiklopedia. Abis disuruh bikin deck sama Karinda, jadi mau nggak mau belajar gitu. Jadi kenapa? Nggak, jadi karena sebenarnya kan kalau misalnya sekarang kita pakai masker, pasti penggunaan skincare tuh berkurang kan. Jadi maksudnya nggak terlalu berlayer. Kalau mungkin yang biasanya Yang pagi berlayer, ya, yang pagi apalagi. pasti dikurangin karena kalau lu terlalu berlayer kan pelikat, maksudnya tutup kan jadi Lain. jerawatan terlalu kan. humid gitu kan. Nah jadinya solusinya adalah dengan menggunakan face mist. Make sense. Kalau alasannya aku nggak tahu, aku cuma tahu sebatas pada banyak yang bawa aja gitu. Jadi dilanjutkan oleh Ocel. Sama mungkin karena kayak pas selama pandemi ini tuh kayak orang-orang kulitnya jadi lebih kering gitu nggak sih? Karena pakai masker juga Iya, faktor. keywords kering tuh lagi tinggi. Lagi. Iya jadi kering, jadi makanya orang jadi hobi semprot-semprot si face mist gitu. Oke, produk selanjutnya ini masih di skincare. Ini kayak aku kaget banget gitu loh, aku bisa cocok sama ini. Sebenarnya kan kayak sekarang tuh orang-orang lagi tren banget anti-aging kan, produk-produk retinol lah, bakuchiol, apapun itu yang pokoknya punya anti-aging properties, anjay gitu kan. Jadi ngetren sekarang. Dia marah sendiri. Terus Jadi ini apa? Nah, ini tuh dari RH. Di sini tuh serumnya yang age corrector, yang anti-aging anti-aging bukan. Beda lagi. Ini kayak aku nggak tahu ini. Pokoknya aku keracunan gara-gara kakak Pratiwi ngepost ini deh pokoknya. Nah, terus abis itu kayak pertama kan anti-aging tuh pasti kayak apa ya, fungsinya tuh utamanya adalah mempercepat regenerasi sel kulit kan, itu kayak udah mutlak gitu. Jadi walaupun emang belum ada permasalahan yang kayak aku kerutan atau apapun itu belum ada, cuman kalau untuk menyamarkan bekas jerawat itu jadi lebih cepet. Jadi kayak di sini juga soalnya ada kayak whitening agent-nya gitu loh. Nah, jadi aku tuh punya bekas jerawat di pipi kiri. Nah, di pipi kiri ini tuh kayak aku udah ya udahlah bodo amat gitu. Dia gak akan pernah hilang si hitam ini gitu. Tapi kayak gara-gara pakai ini itu jadi cepet banget memudarnya sampai aku rutin pagi sama malam aku pakai si serum ini. Terus ini udah sampai habis juga nih, kalau dipencet udah gak ada isinya. Terus ini katanya udah diuji pada wanita usia 40 sampai 60 tahun dengan kondisi kulit, kondisi crowfit. Crowfit tuh yang di sini nih. Apa ya? Artikelnya udah ada di PR lagi nih. Gue yang nulis, ya dia harus dibaca. Iya. Jadi katanya crowfit yang ada wrinkle grade 3-4 itu katanya berkurang. Oke. Apa isinya? Ini apa? Coba Peptide. nulis. Iya. Coba-coba Kak Popi. Itu emang rangkaiannya ada 3. Jadi RH lagi bikin tuh rangkaian yang simpel-simpel, yang kuat juga kayak gitu. Jadi cuma night cream, serum, day cream, sama yang ini juga. Jadi kayak emang nggak pengen bikin yang Terlalu panjang, tapi efektif kan. Ini udah teruji cuma berapa minggu gitu, itu bisa Pantesan. Iya, ini tuh cepet banget ngilangin bekas jerawat gue. Yang True White cobain deh, itu enak banget. Iya, True White juga enak, Dari lightweight gitu kan, nggak lengket. Biasanya kan kalau yang anti aging kan juga biasanya tuh lebih heavy. Rich banget sih. Iya, ini tuh warnanya tuh putih gitu. Terus habis itu teksturnya tuh kayak semi gel. Tapi jadi gampang banget di blendnya gitu, diratainnya ke kulit. Jadi dia tetap cepat menyerap juga, terus hydrating, kayak serumnya tuh sangat hydrating gitu loh di gue. Padahal anti-aging. Padahal anti-aging, iya. Enggak, justru sebenarnya kalau anti aging kan Harus emang hydrating. fokusin 40-50 tahun kan, which is semakin tua semakin kering biasanya ya normalnya ya. Kayaknya tuh kita sekarang walaupun masih kayak 20 awal atau 20 pertengahan mau pakai produk-produk anti aging tuh malah kayak nampol banget karena dia semuanya ada gitu emang buat mempercepat regenerasi kulit. Semutan. Gitu. Terus ini dia produk yang aku suka banget. Ini Ini juga suka banget. keracunan dari Kak Ocel. Jadi waktu itu Kak Ocel tuh kalau nggak salah ini Holika eyeshadow yang di apa sih, jar pot gitu. Dia krim. Aku pakai sekarang. kirain concealer tadi. Iya bukan. Iya. Color corrector. Iya sih warnanya ya kayak color corrector. Nah ini tuh Kak Ocel dulu punya yang dead match warnanya. Kalau aku yang Gara-gara dia juga gue by the way.
Super Punch ini tuh emang produk untuk orang males sebenarnya, males pakai eyeshadow. Males gak bisa, mau usaha seperasa pun gak Iya, bisa. males gak bisa, terus habis itu apalagi males gak bisa sama pengen instan, terus habis itu apa? Dia itu udah glittery apa sih? Ada glitternya, ada shimmernya, dan tapi shimmernya tuh nggak gampang jatuh, bahkan nggak jatuh sama sekali. Karena nggak gede, ini dia kotak. Oh iya, karena tapi tuh nggak tahu ya ini boleh masuk apa enggak. Holika ada lagi. Itu yang lebih Ngapain Bun? Yang liquid. lagi sulap dia. Jadi yang liquid, nah liquidnya tuh menurut aku masih si glitternya tuh masih suka jatuh-jatuh. Tapi kalau yang yang pot ini tuh enggak sama sekali. Jadi kayak seharian pakai ini bakalan tahan sih di mata, nggak bakal bleber-bleber Dan dia glitter tidak kemana-mana. Betul. Pigmented banget. Nah, ini kan sebenarnya Bagus. karena biasanya eyeshadow cream itu penggunaannya menggunakan jari, tapi kalau dia bisa banget pakai kuas yang fluffy gitu dan ngeblendnya tuh enak banget gitu. Pakai jari aja tuh gue udah kayak oke, aku ready gitu loh. Nih lihat ya, bagus banget kan. Kan sekarang ya masih begitu kan tipe eyeshadownya tuh masih yang one tone tapi ada glitter. Iya, apalagi sekarang kita tuh pakai masker kan. Jadi kalau pakai eye makeup tuh agak lebih effort, gak apa-apa deh gue pakai ini yang glitter-glitter biar agak nyala gitu kan makeupnya. Oke, aku mau nambahin juga karena tadi ada yang 4, ada Egi yang 4 ya. Nah, aku juga mau aku mau ada 4 juga. Nah, aku Mau kalah. nggak mau kalah, aku mau titip. Ini adalah produk lip tint kayak packaging yang emang tidak menarik ini, tapi tuh bagus banget lip tintnya. Dia warnanya merah, ini lagi aku pakai. Tadi aku udah sempat makan nasi padang juga. Tadi kan break dulu kan tadi syuting ini. Nah, terus habis itu aku makan nasi padang dulu. Terus habis itu setelah itu tetap masih on gitu. Dan ini tuh satu-satunya lip tint yang enggak kering sama sekali di aku. Jadi kayak hasilnya tuh lip tint yang glossy. Terus habis itu kalau misalkan dipakai buat makan itu masih ada glossy-nya, teman dia tetap stain-nya bagus gitu di aku. Dan ini tuh Ini perbucinan juga kan? ini perbucinan. Dia juga pernah bikin artikel itu. Iya, aku pernah bikin artikelnya. Jadi dia ada beberapa warna dan sebenarnya semua warnanya tuh masuk di skin tone aku. Walaupun ada beberapa yang kayak my lips but better, tapi kayak better banget jadi sampai nyaru nggak kelihatan gitu. Kayak my lips aja. Atau enggak, jadi agak cuman glossy doang gitu. Ini perbucinan apa ya? EXO. Baekhyun. Ya, ini jadi kayak si Baekhyun itu adalah brand ambasadornya gitu. Terus tapi ya sebenarnya kalau dari packaging aku Baekhyun maaf kenapa kamu bikin kayak gini. Rada iya. But I love you, jadi ya udah aku beli. Tapi terus ternyata produknya oke juga. Gitu. Tadi aku juga coba, enak, bagus. Agak Masih ada susah, nggak ya? sorry. Masih. Agak susah sih nyarinya karena dia udah nggak ngeluarin lagi. Cuman si Tir-Tir ini punya produk lip tint lagi dan pasti formulanya nggak jauh beda dari yang ini nih gitu. Kalau boleh tahu dengan packaging itu harganya berapa tuh? Karena ini perbucinan. Aduh. Jadi satu package satu yang sachetnya ini tuh sekitar 75 sampai 85 gitu. Tapi aku waktu itu beli kayak 5 warna gitu se-package. Karena sayang. Oh my god. Kita harus menafkahi orang lebih kaya dari kita gitu. Sekalian ini emang nih 2 ini. 3 ini sorry. Halo. Nah, terus dia ini cepet dia. Yearly yang bener-bener aku pakai dari awal tahun sampai sekarang aku pakein dari purchase ke 5 atau 6. Karena emang aku setahun pakai ini gitu.